Pemirsa, Indonesia hanya mampu bermain imbang atas Thailand 2-2 di final leg kedua AFF 2020. Timnas pun harus kembali merelakan gelar juara karena mereka kalah agregat 2-6. Bertanding di National Stadium, Timnas Garuda langsung bermain menyerang sejak awal babak pertama karena mereka harus mengejar agregat gol. Indonesia membuka asa setelah sepekan keras Ricky Kambuaya menjebol gawang Thailand di menit ke-7. Setelahnya Timnas bermain agresif untuk menambah gol. Sementara Thailand lebih bermain bertahan dan memanfaatkan serangan balik. Namun skor 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Indonesia masih bermain menyerang. Namun di menit 54, Thailand berhasil samakan kedudukan lewat aksi Adisa Kraison. Hanya 2 menit berselang, Thailand kembali membobol gawang Indonesia. Kali ini lewat gol Sarak Yuyen. Setelahnya Indonesia tampak kewalahan menghadapi serangan balik Thailand, meski Timnas kembali menciptakan sejumlah peluang. Di menit 80, Indonesia samakan kedudukan lewat gol Edi Maulana Fikri. Skuad Sintayong masih berupaya membuat gol di sisa waktu yang tersisa, namun gagal. Indonesia pun harus kembali kehilangan gelar AFF karena kalah agregat 2-6. Sementara bagi Thailand, gelar juara AFF ini adalah yang kelima kalinya. Tim nasional Indonesia gagal juara AFF 2020 setelah di laga final leg kedua bermain imbang dengan Thailand 2-2. Meski begitu, masyarakat tetap mendukung dan tetap puas dengan permainan tim nasional Indonesia. Salah satu kafe di kawasan Jakarta Selatan, yaitu Scoot Cafe, mengadakan nonton bareng final Piala AFF Tim Nasional Indonesia melawan Thailand. Meski Indonesia kalah dengan Thailand, namun sejumlah warga tetap antusias nonton bareng untuk mendukung Indonesia di laga final ini. Bukan hanya laki-laki, namun sejumlah perempuan juga ikut hadir sambil sesekali berteriak histeris saat Tim Nasional Indonesia bermain dan akan mencetak gol ke kandang Thailand. Meski Indonesia kalah, masyarakat Indonesia tetap puas dengan permainan Indonesia dan menaruh harapan kepada tim nasional Indonesia agar tetap bermain baik dan dapat meraih juara di kompetisi selanjutnya. Tanggapannya sih cukup puas sih sebenarnya dengan permainannya, dengan semangat-semangatnya sih udah ya lumayan lah untuk di final ini gitu. Terus untuk paling kedepannya lebih difokuskan dengan taktik-taktik pelatih yang baru belum terlalu lama ini. Terus lebih lebih fokus lagi lah intinya. Saya untuk permainan timnas sendiri untuk saat ini puas ya. Artinya memang berkembang. Apalagi kita tahu Sintayong ini melakukan istilahnya cut generation. Pemain-pemain yang lama tidak dipanggil lagi dengan generasi terbaru. Saat ini mainnya bagus. Cuma harus kita akui bahwa Thailand masih 2 kali di atas kita. Pertanyaan tadi artinya saya sih cukup puas untuk timnas saat ini. Semoga AFF selanjutnya bisa hasil yang lebih maksimal lagi. Puas sih, soalnya kan udah jadi walaupun juara 2 pun juga ya lumayan bagus sih. Masyarakat Indonesia pun tetap berharap tim muda nasional Indonesia dapat bermain baik dan dapat meraih gelar juara dalam kompetisi selanjutnya. Tim Liputan, Anyus melaporkan. Pemirsa, sebelum laga final Piala AFF 2020, tim Garuda dan Gajah Parang sudah bertemu 3 kali. Sayangnya pada 3 pertemuan itu, timnas Indonesia selalu kalah. Indonesia dan Thailand menjadi negara yang paling sering bertemu di final Piala AFF. Sebelum final Piala AFF 2020, 3 kali sudah tim Garuda dan tim Gajah Perang bertemu di final. Namun 3 kali pula Indonesia gagal merebut trofi sepak bola paling bergengsi se-Asia Tenggara. Pertemuan Indonesia dan Thailand di final AFF pertama kali terjadi pada tahun 2000 di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand. Indonesia yang kala itu masih dibela Kurniawan Dwi Yulianto dikalahkan 4-1 di final oleh Thailand yang masih dibela Kiatisuk Senamuang.
Pada edisi Piala AFF berikutnya tahun 2002, Indonesia dan Thailand kembali bertemu di final, kali ini bertarung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga berjalan imbang dengan skor 2-2 hingga sampai ke adu penalti. Sayang Indonesia gagal meraih trofi di negeri sendiri. Pertemuan selanjutnya Indonesia-Thailand di final AFF terjadi tahun 2016 di mana format 2 leg sudah diterapkan. Pada leg pertama dimainkan di Stadion Pakansari, Indonesia berhasil menang tipis 2-1. Sayangnya saat bertandang ke Stadion Raja Mangala di Bangkok, Indonesia dihajar 2 gol tanpa balas. Indonesia pun kalah untuk kali ketiga di final dari Thailand. Pada laga final leg pertama tahun ini, Indonesia kembali harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 4-0. Pemirsa, Indonesia kembali gagal mengangkat trofi Piala AFF setelah di final kalah agregat 2-6. Namun perjuangan skuad Garuda di ajang Piala AFF 2020 pantas diapresiasi karena bisa melebihi target yang diberikan. Meski belum bisa mengangkat trofi juara, keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Final AFF 2020 disambut sukacita masyarakat Indonesia. Sepanjang fase grup hingga semifinal, permainan tim Garuda juga menawan. Di laga pembuka, Kamboja yang ditukangi legenda timnas Jepang Keisuke Honda dikalahkan 4-2. Sementara di laga kedua, giliran Laos yang dilumat 5-1. Indonesia menahan imbang juara bertahan Vietnam tanpa gol pada laga ketiga. Di laga penentuan grup, tim Garuda menerkam Harimau Malaya 4-1, sekaligus menyingkirkan rival klasik dari ajang Piala AFF. Lolos ke semifinal, Indonesia diadang tuan rumah Singapura. Di leg pertama, Asnawi Mangku Alam CS ditahan imbang The Lions 1-1. Namun di leg kedua, skuad Garuda bisa menyingkirkan tuan rumah dengan skor 4-2 atau agregat 5-3. Di babak final, Indonesia kembali bertemu musuh bebuyutan. Pada laga final leg pertama, Indonesia kembali harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 4-0. Pada leg kedua, skuad Garuda masih kalah agregat 2-6 dan kembali menjadi spesialis runner-up Piala AFF. Meski gagal juara, timnas Garuda menjadi salah satu tim produktif di Piala AFF 2020. Dan berikut gol indah yang tercipta dari kaki Witan Sulaiman dan kawan-kawan sepanjang gelaran AFF 2020. Gelandang timnas Pratama Arhan mencetak gol indah ke gawang Malaysia di pertandingan terakhir Grup B Piala AFF 2020 pada 19 Desember lalu. Menerima umpan dari Irfan Jaya, Arhan mengontrol bola sebelum kemudian melepaskan tembakan menukik dari luar kotak penalti yang langsung menghujam gawang Malaysia. Gol Arhan langsung mendapat pujian masyarakat Indonesia. Striker Ramai Rumakik juga mencetak gol indah saat skuad Garuda melibas Kamboja di penyisian Grup B Piala AFF 2020 pada 9 Desember lalu. Menerima umpan Ricky Kambuaya, Rumakik melepaskan tembakan melengkung ke sisi tiang jauh yang tak bisa dijangkau kiper Kamboja, Hul Kim Hui. Witan Sulaiman mencetak gol spesial saat membobol gawang Singapura di leg pertama semifinal pada 22 Desember lalu. Berawal dari skema serangan balik, Asnawi Mangku Alam melakukan umpan 1-2 dengan Witan. Asnawi lalu memberikan umpan tarik ke Witan dan diselesaikan dengan tembakan mendatar.
Proses gol Ezra Walian di laga leg kedua semifinal Piala AFF kontra Singapura pada 25 Desember tak kalah cantik. Ramai Rumakik memberikan umpan ke Witan Sulaiman yang melakukan penetrasi di sisi kiri pertahanan Singapura. Witan kemudian melepaskan umpan silang yang kemudian diselesaikan dengan Ezra. Striker Irfan Jaya tak mau ketinggalan mencetak gol cantik. Di laga pamungkas grup B kontra Malaysia, Rahmat Irianto melepaskan umpan terobosan yang disambut Witan Sulaiman yang lolos dari jebakan offside. Dengan sekali sentuhan, Witan kemudian memberi umpan silang yang diselesaikan dengan apik oleh Irfan Jaya. Timnas sendiri akhirnya menang telak 4-1 di laga ini. I mean, this pass and this leave from Rahmat, the first pass from Rahmat.